Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial CFD menggunakan OpenFOAM. Jadi pada part kali ini, saya akan menjelaskan apa itu OpenFOAM, kemudian seperti apa dalamnya, bagaimana cara kita menggunakan software OpenFOAM untuk melakukan simulasi CFD. Oke, kita sebelumnya sudah mendownload software OpenFOAM, kemudian juga sudah menginstal di komputer masing-masing. Jadi software OpenFOAM itu sebetulnya adalah software CFD yang lisensinya gratis dan bersifat open source. Jadi software ini menghitung persamaan aliran fluida berbasis metode volume hingga atau finite volume method atau FVM, dan programnya itu ditulis dalam bahasa C++. Dan OpenFOAM dia tidak memiliki tampilan visual berbasis tombol, menu, atau window ya, seperti pada software-software pada umumnya. Atau biasa dikenal istilahnya adalah no GUI, no graphical user interface. Jadi jangan dibayangkan OpenFOAM ketika kita buka itu mirip seperti software-software pada umumnya. Kita bisa mencet tombol, kita bisa milih menu, dan lain sebagainya. Jadi OpenFOAM ini dijalankan murni melalui command line atau terminal ya. Dan umumnya dia berjalan menggunakan sistem Linux, tapi pada video sebelumnya kita sudah contohkan ya bagaimana cara menginstal OpenFOAM menggunakan versi Windows. Jadi kita bisa langsung install dan langsung bisa menggunakan OpenFOAM pada operating system Windows ya, tanpa menginstal virtual machine seperti Linux. Nah, sebetulnya OpenFOAM itu isinya hanya berupa file ya. Jadi file-file script atau codes yang berisi sebuah konfigurasi, dan untuk menjalankan sebuah simulasi itu kita perlu membuat sebuah folder utama ya. Jadi ada folder utama yang bisa kita beri nama sembarang ya, nama apapun itu. Misalkan di sini saya beri nama car turbulent flow di sini. Saya ingin mensimulasikan aliran turbulen yang melewati sebuah mobil misalkan. Nah, ini adalah folder yang nantinya akan berisi script-script dari OpenFOAM yang bisa digunakan untuk menjalankan simulasi. Nah, di dalam folder utama ini wajib ada 3 folder ya. Dan ini adalah struktur file wajib yang dikenali oleh OpenFOAM, atau memang struktur wajibnya memang seperti ini. Kerangka kerjanya OpenFOAM seperti ini. Jadi kita harus memberikan input folder utama. Di dalam folder utama wajib ada 3 folder lagi, yaitu folder 0, kemudian folder konstan, dan folder system, yang masing-masing nanti berisi file untuk mengatur berbagai hal ya. Misalkan di folder 0 ini ada file dengan nama K, omega, P, dan U. Nah, ini adalah file di mana kita mengatur misalkan kecepatan U di sini. Kemudian P, pressure ya atau tekanan, dan lain sebagainya. Nah, ini ya, folder 0 ini berisi semua file konfigurasi terkait initial dan boundary condition. Oke. Nah, di folder konstan itu ada subfolder lagi yang namanya tree surface. Kemudian ada file transport properties dan turbulent properties. Jadi di folder konstan ini berisi 3D model ya yang sudah kita buat menggunakan software CAD. Kita masukkan ke tree surface, dan 2 file lainnya ini merupakan konfigurasi properti fluida. Nah, di folder system itu banyak sekali filenya ya. Misalkan ada block mesh disk di sini, ada control disk di sini, kemudian ada FV scheme ya, finite volume scheme, ada FV solution, finite volume solution, dan lain sebagainya. Jadi di folder system ini dia berisi file konfigurasi untuk mengatur meshing dan juga metode numerik. Nah, apakah nama-nama ini bisa kita ubah? Nah, ini nggak bisa. Jadi OpenFOAM sudah membuat sebuah standar bahwa nama-nama yang bisa dibaca untuk sebuah file itu adalah seperti ini ya. Ini adalah file inti yang wajib ada. Ya. Nah, terus ini dapatnya dari mana ini nanti? Nah, kita akan coba nanti ulas dalamnya OpenFOAM itu seperti apa.
Yang penting untuk saat ini kita paham dulu struktur file yang ada di OpenFOAM itu bagaimana. Karena OpenFOAM itu memang bukan seperti software pada umumnya, kita bisa pergi ke satu Windows, satu menu, berpindah ke sini, ke situ, nggak bisa. Jadi OpenFOAM murni hanya mengakses file, kemudian kita menjalankan perintah melalui terminal. Misalkan, oh saya ingin mengakses file ini, saya ingin merunning file ini, ya, seperti itu. Jadi struktur file ini wajib ya, struktur file wajib yang memang disusun oleh developer OpenFOAM. Oke, kemudian di dalam OpenFOAM itu terdapat sebetulnya banyak sekali solver yang bisa digunakan untuk mensimulasikan aliran fluida. Tapi di sini saya akan memperkenalkan 3 solver utama yang mungkin sering akan kita pakai ya. Yang pertama itu dari kategori yang basic. Ada 2 solver, yaitu Laplacian Foam dan Scalar Transport Foam. Jadi Laplacian Foam ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan Laplace ya, seperti kasus difusi pada video yang pertama. Kemudian Scalar Transport Foam ini juga sama. Dia bisa digunakan untuk mensimulasikan fenomena adveksi difusi. Nah, kemudian ada kategori incompressible. Jadi yang ada di kategori ini biasanya solver-solver yang digunakan untuk menyelesaikan kasus aliran incompressible. Jadi ada nama solvernya Simple Foam, dan yang kedua ada Pimple Foam. Nah, Simple Foam ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan aliran steady state dengan menggunakan algoritma simple. Dia dapat digunakan untuk Newtonian fluids dan juga aliran turbulen. Nah, untuk Pimple Foam ini hampir sama, tapi dia digunakan untuk mensimulasikan aliran transient. Sama juga untuk fluida Newtonian, dan juga bisa untuk mensimulasikan aliran turbulen, namun dengan algoritma Pimple ya. Nah, ini penjelasan tentang simple, pimple, dan sejenisnya. Ini bisa teman-teman cek langsung di website OpenFOAM, itu maksudnya seperti apa. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail ya. Nah, kemudian di bagian multiphase, di kategori multiphase, ini sebetulnya banyak sekali solvernya, tapi ada salah satu solver yang saya pribadi sering menggunakan, yaitu adalah Interfoam, yaitu sebuah solver yang digunakan untuk menyelesaikan aliran multifasa dua fluida incompressible dengan sifat isothermal immiscible ya, jadi tidak dapat bercampur, dengan menggunakan metode VOF atau volume of fluid. Jadi si Interfoam ini contohnya begini, bisa digunakan untuk mensimulasikan misalkan ini ya, aliran kapal permukaan ya, atau free surface. Jadi free surface itu kan sebetulnya terdiri dari udara di atas air, dan juga ada airnya itu sendiri, dan itu kan nggak bisa bercampur dua fluida itu. Nah, maka solver yang bisa digunakan untuk mensimulasikan aliran fluida yang seperti itu adalah Interfoam. Oke. Nah, kemudian karena OpenFOAM itu tidak memiliki GUI atau Graphical User Interface, maka semua perintah yang ada di OpenFOAM itu hanya bisa dilakukan melalui command line. Nah, command line itu nanti akan kita input di terminal ya. Jadi ada banyak sekali command line-nya. Nah, biasanya command line ini itu nanti akan kita gunakan untuk memanipulasi banyak hal ya, misalkan mengcopy sebuah folder, menghapus sebuah folder, kemudian memindahkan, merename, kemudian misalkan kita membuat sebuah file di dalam folder dan lain sebagainya. Nah, komen-komen basic ini sebetulnya ini adalah komen basic yang sering dijumpai pada sistem ini ya, operating Linux ya, atau operating system Linux. Misalkan di sini ada command cd, change directory, dan lain sebagainya. Kemudian ada commands misalkan rm untuk menghapus file dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kita akan coba praktekkan langsung ya. Oke, coba kita buka OpenFOAM kita. Kita keluar sebentar dari presentasi ini. Bagi teman-teman yang sudah menginstal OpenFOAM, silakan langsung dibuka. Di sini saya sudah menginstal OpenFOAM di sini. Silakan dijalankan ya. Jadi ketika
pada video sebelumnya tadi kita sudah menginstal OpenFOAM. Jika sudah selesai, maka akan muncul di sini icon OpenFOAM. Nah, jika kita buka, ya, nanti tampilannya hanya berupa terminal, ya. Jadi tolong untuk membukanya ini dijalankan secara ini ya, run as administrator ya. Karena tanpa ini nanti tidak akan bisa terbuka. Oke. Kita jalankan terlebih dahulu. Nah, maka akan muncul seperti ini. MSys ya, MSys 2, MSys OpenFOAM, Windows support, bla bla bla. Loading OpenFOAM v2512 environment dan seterusnya. Nah, ini masih loading ya. Ini masih loading. Nah, tampilan awalnya itu hanya seperti ini. Jadi berupa terminal kosong ya. Atau mirip CMD di Windows ya, command prompt yang ada di Windows. Jadi kita mengakses semua file, menjalankan semua perintah itu di terminal ini. Oke. Nah, terminal ini sebetulnya bisa kita edit tampilannya jika kita tidak suka dengan warna yang seperti ini. Nah, ini sudah aktif ya. Artinya kita sudah siap untuk mengakses beberapa file dan memanipulasi file dan juga menjalankan sebuah command di sini. Oke. Nah, terminal ini sebetulnya bisa kita edit ya. Kita edit tampilannya. Klik kanan pada bagian bar yang atas, options. Di sini kita bisa merubah warna ya, misalkan bagian look di sini, temanya di sini saya ganti, misalkan dengan menggunakan misalkan ini ya. Oke, apakah dia ganti? Nah, ini gantinya di sini ya, foreground dan background. Nah, kalau background ini berarti kita akan mengubah warna si background ini. Nah, di sini warnanya kan agak semi krem. Coba kita ubah ke hitam misalnya, nanti kita apply gitu ya. Misalkan kita apply, nanti akan berubah menjadi hitam dan seterusnya. Silakan diatur sesuai kenyamanan masing-masing. Di sini saya akan menggunakan warna ini karena lebih tegas ya, lebih tegas, dan teks yang ada di sini dia juga cukup tegas. Oke, jadi tampilannya hanya seperti ini. Ya mungkin terbilang aneh ya untuk sebuah software tampilannya hanya seperti ini. Tapi nanti kita akan coba pelajari lebih dalam lagi bagaimana cara mengakses file yang ada di OpenFOAM, kemudian bagaimana cara menjalankan perintah-perintah sehingga OpenFOAM itu bisa menjalankan sebuah simulasi, bagaimana kita melakukan manipulasi meshing, memberikan kondisi batas, kemudian mengatur properti fluida, dan lain sebagainya. Nanti akan kita jelaskan lebih detail ya pada video di part berikutnya. Oke, mungkin cukup sekian ya video pada part ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.